pada kesempatan ini saya ingin sedikit bercerita mengapa Python itu banyak dipilih dan terutama mengapa Python itu dipilih untuk kuliah kita Kapita Selecta yang belajar mengenai machine learning atau data science pada umumnya. Jadi Python itu sebenarnya punya sejarah yang panjang. Dia pertama kali dikenalkan itu pada tahun 1991 oleh Guido van Rossum. Tapi pertama kali rilis itu versi 1.0 itu dirilis pada tahun 1994. Jadi memang kalau kita lihat sejarahnya itu Python umurnya sudah 30 tahun dan sudah cukup mature, ya sudah cukup dewasa lah. Nah, sekarang versi yang paling terbaru itu adalah Python 3.9. Nah, Python itu memang didesain sebagai sejak awal itu memang didesain sebagai general purpose language. Jadi dia bisa digunakan untuk di segala bidang istilahnya. Sehingga efeknya ketika dikenalkan ke masyarakat, ke orang pada umumnya, itu semua bidang bisa menggunakan, dari bidang web design, dari bidang saintifik, bahkan dari segala jenis keilmuan tuh ada matematika, statistika, astrofisika, geofisika, bahkan ada fisika dan biologi, kimia semua. Jadi memang Python itu memang general purpose language. Nah, tujuannya itu Python itu menciptakan bahasa yang mudah untuk dibaca dan mudah untuk ditulis. Karena itu Python itu sangat appealing, sangat menarik karena proses produksi pengembangan perangkat lunak atau software itu akan menjadi lebih cepat apabila ditulis menggunakan bahasa Python. Nah, Python itu kan umurnya sudah panjang. Nah, sekarang orang menjadi bertanya-tanya mengapa Python itu menjadi sangat populer sekarang. Ada beberapa alasan yang sudah saya tulis di sini. Yang pertama itu adalah Python itu memiliki komunitas yang sehat, yang lumayan aktif, dan ya mereka secara online itu tampak ketika kita ada permasalahan di kode kita, lalu kita mencari melalui mesin mencari seperti Google, itu kita dapat dengan mudahnya mencari solusinya. Kemudian yang kedua itu Python itu memiliki sponsor yang cukup kuat, terutama yang sponsor yang sangat kuat itu adalah Google. Google itu sudah menggunakan Python sejak tahun 2006. Berbeda dengan contoh-contoh korporat besar lain, contohnya Microsoft itu mereka mensupport bahasa yang namanya C# atau JQuery. Sementara Facebook itu mensupport bahasa PHP. Tapi kita tahu Google sekarang Google adalah salah satu perusahaan yang cukup besar, yang sangat besar. Dan ketika Google mensupport Python, itu imbasnya kita bisa lihat sekarang Python sangat populer. Kemudian yang ketiga adalah Python itu termasuk sangat populer karena digunakan di bidang big data, cloud computing, dan data science. Kemudian yang keempat adalah Python memiliki modul yang cukup ekstensif yang digunakan di banyak bidang, tidak hanya di bidang software development umumnya yang dipelajari oleh orang-orang informatika, namun juga di bidang-bidang yang membutuhkan domain expert. Domain expert itu yang dimaksud adalah ahli yang orang yang memiliki keahlian di bidang-bidang ilmu tertentu, misalkan ahli biologi, ahli kimia, ahli fisika. Nah, modul-modul Python itu berisi juga di sana juga ada modul-modul yang berhubungan dengan matematika, fisika, kimia, biologi, segala macam. Jadi itu yang membuat Python populer. Dan yang terakhir itu adalah Python itu mudah diakses. Ada dua alasan dia mudah diakses. Satu, gratis. Berbeda dengan beberapa bahasa pemrograman lain di bidang saintifik, di bidang ilmu pengetahuan, di mana bahasa pemrograman itu berbayar, Python itu gratis. Yang kedua itu cross platform. Jadi Python itu bisa digunakan baik di Windows, baik di Linux, baik di Mac, atau di mobile device. Jadi
dengan fleksibilitas yang dimiliki oleh Python dan segala alasan-alasan di atas tadi, Python menjadi sangat-sangat populer. Nah, kemudian apabila kita punya perusahaan dan kita ingin mengembangkan sebuah perangkat lunak dengan waktu yang sangat terbatas tapi dengan kompleksitas yang tinggi, itu Python menjadi salah satu alternatif sehingga produk yang dihasilkan atau perangkat lunak yang dihasilkan itu bisa menghasilkan sesuatu yang cukup handal. Begitu juga di dalam bidang data science atau lebih khususnya di dalam bidang machine learning. Nah, karena itulah Python itu populer. Nah, apabila kita melihat grafik yang saya tampilkan ini, ternyata demand atau permintaan ahli software developer itu yang memiliki skill Python paling tidak, terutama di bidang data science. Nah, ini saya tampilkan contoh-contoh beberapa aplikasi besar yang menggunakan Python sebagai kode perangkat lunaknya. Contoh yang paling besar yang dimana kalian melihat video ini itu adalah YouTube. YouTube itu ditulis menggunakan Python. Kemudian juga ada contoh lain, Spotify, yang mungkin kalian mendengarkan musik dari Spotify setiap harinya, itu juga ditulis menggunakan Python. Selain itu ada beberapa contoh lain, Quora contohnya, Instagram, Dropbox, dan Uber. Ini saya tampilkan di sebelah kiri. Jadi kalian bisa lihat bahwa Python sangat populer, digunakan di mana-mana. Pembangunan atau pengembangan software yang melibatkan Python juga bisa dapat terselesaikan dengan lebih cepat dibandingkan menggunakan bahasa pemrograman lain. Jadi kira-kira itu alasannya mengapa kita memilih Python untuk kuliah kita sekarang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.